Dugaan kasus ijazah palsu sampai hari ini menjadi perbincangan publik, teman. Kenapa begitu? Karena memang ini adalah salah satu peristiwa yang luar biasa. Karena yang diduga adalah mantan Presiden Jokowi, teman ya, yang diduga punya ijazah palsu. Ada Roy Suryo, ada Rismond, ada Dr. Tifa, dan yang baru ini, teman, Betor Suryadi. Betor Suryadi ini adalah politikus dari PDIP yang mengungkapkan bahwa ada dugaan ijazah Pak Jokowi itu diproduksi di Pasar Pramuka. Dan kali ini, teman, masyarakat mulai menyorot Pasar Pramuka. Sebenarnya apa yang terjadi di Pasar Pramuka? Dan kalau kita lihat beritanya, Pasar Pramuka itu terbakar di 2024 kemarin, teman ya. Padahal ini masih hangat-hangatnya membicarakan masalah ijazah palsu. Nah, menarik, teman, untuk kita bahas mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi ini. Dan saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi. Yang menariknya, teman, masalah hari ini belum kelar-kelar. Padahal, teman ya, kasus dugaan ijazah palsu ini sebenarnya sudah dari 9 tahun yang lalu ya. Bahkan itu sudah pernah disidangkan, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Tapi itu pun, teman ya, belum ditunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi. Namun beliau berdua sudah ditahan di penjara. Nah, kali teman muncul kembali dugaan ijazah palsu, dan yang mengungkapkan ini adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Pak Rismond, dan sekarang ada Betor Suryadi yang ini adalah aktivis atau politikus dari PDIP. Mengungkapkan mengenai ijazah Pak Jokowi yang informasinya oleh Betor ini diproduksi di Pasar Pramuka. Dan ada satu hal lagi yang menjadi perhatian publik, teman, mengenai koran Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, di mana koran Kedaulatan Rakyat itu isinya salah satunya adalah hasil tes Sipenmaru. Di situ ada nama Jokowi. Tapi koran Kedaulatan Rakyat itu ternyata ada sesuatu yang ganjil, teman ya, di mana koran Kedaulatan Rakyat pada waktu Sipenmaru itu penerimaan mahasiswa baru itu ada di koran tersebut tertulis puasa, padahal yang benar pasang. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Dan Pasar Pramuka terbakar pada tanggal 2 Desember 2024, sebulan setelah itu Pasar Pramukanya terbakar. Ya, tentu saja ini menimbulkan pertanyaan ya, apakah ada kaitannya, apakah ada hubungannya ya, mengingat modus biasanya kan seperti itu yang publik sering kita diketahui ya. Tiba-tiba setelah ramai kasus Joko Chandra sama Jaksa Pinangki ya, waktu itu kasus korupsi, gedung Bundar, gedung Kejaksaan terbakar begitu ya, semua bukti-buktinya ikut terbakar, sehingga tidak diketahui ini siapa jaksa-jaksa lain selain Jaksa Pinangki ini ya yang terlibat, termasuk CCTV-nya udah pasti terbakar ya, semuanya sudah terbakar. Kemudian tentu masih ingat dengan kasus KM50 ya, ketika mencuat dan orang sudah mempertanyakan kejanggalan kasus KM50 ini, bahkan banyak yang mengaku melihat kejadian ketika mereka dianiaya ya, 16 KFPI tersebut, dan merekam melalui HP, video HP itu sudah dirampas, dan rest areanya ini dibongkar, digusur ya, diratakan, ditutup. Nah, ini modus-modusnya kan hampir sama begitu. Ketika terjadi kasus Sambo begitu ya, ini menjadi joke sampai ya, kalau terjadi kasus di Indonesia itu yang hilang selalu alat buktinya dulu. Betapa saat itu CCTV-nya tiba-tiba hilang semua, sudah dimusnahkan. Demikian juga di kasus ijazah palsu ini, ketika Bareskrim ya melakukan uji forensik identik atau tidak identik ini ijazah Jokowi tadi itu untuk menyatakan identik, salah satunya dengan meneliti koran bulan Juli tahun 1980 ya, ketika pengumuman saat itu ditunjukkan oleh
Bareskrim koran Kedaulatan Rakyat ya. Tapi tampaknya bukan hanya ijazahnya yang palsu, ini korannya juga palsu. Karena saat itu ada nama Joko Widodo tapi penuh kejanggalan. Itu sudah dibongkar oleh Dr. Tifa ya. Mulai dari tanggalnya bukan Pasa atau Poso. Saya orang Jawa ya, nggak ada yang bilang puasa, pasti bilangnya poso atau Pasa tulisannya. Tapi itu ditulis puasa ya. Dan kemudian namanya juga janggal ketika ada Andi Pramaria begitu yang mengaku sebagai teman Jokowi, ada di situ ditulis juga namanya di urutan atasnya urutan 8 tapi tulisannya salah. Anji Pramaria digandeng, nggak ada spasinya, beda dengan yang beredar di Google dan nama Andi Pramaria sendiri begitu ya. Dan masih kejanggalan lainnya. Nah, ini yang membuat Rismond kemudian mencari tahu, ngecek langsung, mencari buktinya ya, karena yang ditampilkan kok janggal. Ketika ngecek ya selalu sudah hilang lebih dahulu. Jadi di Indonesia ini kalau terjadi suatu kasus memang barang bukti intinya yang hilang dulu ya. Ternyata koran di Kedaulatan Rakyat, di redaksi Kedaulatan Rakyat tersebut sudah diamankan oleh Bareskrim. Berikut ini video Rismond ketika mencari koran tersebut. Ini bernas. Ya, beda lagi. Ya. Nanti ada sini. Beda. Bernas dengan tono. Di sebelah sana. Cuman yang menginformasikan itu kita sudah amankan di Gerakan Bersama. Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan. Tidak ada lagi di sini. Ya, itu karena udah ada di. Jadi versi digital. Ya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya, benar itu. Tidak manipulasi. Enggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Gerakan Bersama. Oh, kenapa perlu diamankan 18 Juli 1980? Iya kan kemarin juga ada apa namanya dari Bareskrim Polri yang mengakses juga, habis itu dari UGM juga. Jadi kita membatasi buat mengamankan aja di sana. Boleh diakses di sana. Bareskrim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Iya, betul. Oh, berarti ke Mangkubumi sana untuk analognya ya? Mangkubumi? Mana sih? Di mana sih? Gerakan Pusaka di timurnya CS. Oh, di sana perpustakaan pusat. Ya. Jadi Ini tuh di bawah DPRD DIY. oh, sana. Berarti yang diamankan April sampai September, Mbak. Satu bundel gini. Iya, satu. Atau kalau enggak saya telepon penampasan saya kalau misalnya dan saya telepon kalau mau pustakaan lain. Saya tidak tahu pustakaan. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini, pagi tadi. Tim sampai ke redaksi KR dan Kedaulatan Rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DI. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Khusus itu. Dikatakan ini di mana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada Pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca Pasa. Mesinnya kan sama ya? Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY yang itu hak rakyat kok dibawa oleh petugas? Ya, ini jahat sekali. Ketika bukti-bukti inti dalam setiap kasus di Indonesia ini hilang, dan selalu yang pertama kali dihilangkan seperti CCTV, dokumen-dokumen yang seharusnya bisa membuktikan, justru itu yang dihilangkan terlebih dahulu. Ini membuat kita jadi khawatir ya, jangan-jangan saksi inti juga bisa hilang. Tentu kita mendoakan ya Pak Kasmujo tetap sehat dan nggak hilang. Saya jadi teringat almarhum Hari Mulyono ya.
belum ada yang sempat melihat atau mewawancarai. Rizwan belum sempat ketemu tapi sudah meninggal dunia. Ya, ini semoga kasus ini bisa terungkap ya, karena saya yakin ini adalah suatu kebohongan yang terlalu besar sehingga kalau mau menghilangkan barang bukti rasanya tidak mungkin, kecuali UGM-nya aja sudah dibakar semua. Karena nggak mungkin menghilangkan barang bukti sebesar ini ya, karena kuliah itu kan saksinya satu angkatan begitu banyak. Kalau mau menghilangkan kan memang agak susah, jejaknya terlalu besar. Saya rasa tidak mungkin semuanya akan dihilangkan, akan dibakar, itu tidak mungkin. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Rahma Sarita cukup mencerahkan kita semua teman ya. Jadi kasus-kasus ini sebenarnya bisa terungkap kalau semuanya itu jujur teman-teman ya. Jadi kejujuran, trust itu penting. Makanya ketika Baris Krim kemarin menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik, ijazah Pak Jokowi asli dan tidak ada unsur pidana, maka masalah ini belum tuntas teman ya. Jadi masyarakat tidak menerima begitu saja. Kenapa? Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di skripsi maupun ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini juga belum selesai. Apalagi politisi dari PDIP, Betor Suryadi menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi kemungkinan diproduksi di Pasar Pramuka. Dan Betor Suryadi juga menyebut nama-nama orang teman ya, nama-nama yang dikenal oleh Betor Suryadi terkait dugaan ijazah palsu dari mantan Presiden Jokowi ini. Jadi ini sesuatu yang menarik teman. Apalagi pihak Roy Suryo mengatakan bahwa timnya ketika ke Jogja ke perpustakaan DIY teman ya, itu tidak menemukan koran Kedaulatan Rakyat pada bulan Juni, Juli, Agustus teman ya. Dimana di bulan-bulan itu teman ada daftar si penmaru. Jadi penerimaan mahasiswa baru UGM ada di situ. Nah, koran Kedaulatan Rakyat yang ada tulisan puasa itu ada nama Jokowi. Padahal menurut Roy Suryo, Dr. Tifa, bulan puasa di koran Kedaulatan Rakyat itu ditulis pasa, yang benar pasa. Jadi kalau puasa ini adalah kejanggalan lagi teman mengenai koran Kedaulatan Rakyat. Kemudian pihak tim Roy Suryo ini mencoba untuk melihat 1 tahun lagi teman ya, 1 tahun ke belakang pada bulan Juni Juli ternyata di situ teman ya ada tulisan pasa di koran Kedaulatan Rakyat. Nah, artinya apa? Bahwa koran Kedaulatan Rakyat yang tulisannya puasa ini patut untuk diperhatikan, diselidiki lagi. Siapa yang membuat koran tersebut sehingga kok ada tulisan puasa? Padahal di tahun-tahun sebelumnya itu tulisannya pasa, koran Kedaulatan Rakyat. Dan itu saya pikir sulit untuk terbantahkan teman ya. Kenapa begitu? Karena yang membaca koran Kedaulatan Rakyat juga banyak, terutama warga masyarakat Yogyakarta. Karena koran ini adalah koran lokal teman yang ada di Jogja. Nah, menarik untuk kita perhatikan terus teman ya mengenai dugaan ijazah palsu ini. Karena ini menjadi salah satu misteri teman ya. Bagaimana bisa muncul ijazah yang dipersoalkan. Apalagi Betor Suryadi mengatakan ijazah ini diproduksi di Pasar Pramuka. Jadi ada Universitas Pasar Pramuka katanya seperti itu. Ini menjadi terkenal teman Pasar Pramuka. Nah, mudah-mudahan teman ya, ini persoalan akan cepat usai dan akan menemukan titik terang teman-teman ya mengenai ijazah Pak Jokowi, asli atau palsu. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.